wahai Muaz, innaka sata'ti qauman, wahai Muaz, engkau akan mendatangi satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Seandainya engkau dihadapkan satu masalah, wa arada 'alaika al-qada, ada satu hukum yang mesti engkau putuskan, dari mana engkau mengambil sumbernya? Ini adalah salah satu pelajaran bagi kita semua. Kalau kita dihadapkan satu masalah tentang hukum syariat ini, masalah agama kita, sumber utama yang kita ambil dari mana? Nah, sebab Muaz ini mendatangi ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab dua agama ini yang tentunya memiliki ilmu, tapi mereka menyelewengkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu kan dalam surah Al-Fatihah kita meminta petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan para anbiya, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para anbiya, orang siddiq, orang yang jujur, orang syuhada, orang saleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan yang engkau murkai. Siapakah orang yang dimurkai oleh Allah? Dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dallin adalah orang-orang yang tersesat. Mereka tidak tahu ilmunya tapi dia beramal. Kita di tengah-tengahnya. Kita tahu ilmunya, kemudian kita juga amalkan. Nah, ini khotul iman, Muaz bin Jabal diutus kepada orang-orang ahlul kitab ini. Maka bagaimana seandainya muncul pertanyaan seperti itu, apa yang engkau putuskan? Kata Muaz, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, Nabi tahu itu dalam Al-Quran banyak hukum-hukum yang tidak ada. Hanya Al-Quran itu Allah mengatakan secara umumnya, aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Jadi tidak terperinci, pasti banyak hukum yang tidak ada di situ. Sebab yang namanya masalah manusia ini, permasalahan setiap umat itu pasti ada sesuatu yang baru. Maka kalau kita hanya berpatokan pada Al-Quran, maka kita tidak akan temukan itu. Al-Quran saja secara umum. Cuman Al-Quran menyuruh kita merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Jadi Allah kita taati, kemudian Rasul. Juga Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kita mencintai Allah maka fattabi'uni. Jadi dua-duanya ini harus berbarengan, harus bersamaan. Tidak boleh orang itu hanya mengatakan saya hanya mau mengakui Al-Quran saja, sebab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguannya. Orang dahulu saja tak mampu mengubahnya, mengotak-atiknya. Sedangkan hadis ini, kalau hadis itu banyak masalah-masalah di dalamnya, terutama tingkatan derajat hadis. Ada yang sahih, kemudian ada yang dhaif, kemudian juga ada yang maudhu'. Maka cukuplah kita Al-Quran. Tapi kalau dia mencukupi Al-Quran, bagaimana dia mengetahui berapa nisab zakat? Perintah zakat, tapi berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan, kemudian juga berapa rakaat dia harus sholat maghribnya, berapa, tidak disebutkan. Maka Nabi tahu itu. Fa illam tajid, katanya, kalau kamu tak ketemu di situ, fabi sunnati Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, merujuk kepada hadis. Fa illam tajid, nah, kalau kamu tidak ketemu di dalam sunnah ini, di dalam hadis, ketemulah, ketemu hadis tersebut. Tapi terkadang perintah ini memiliki makna yang multi tafsir. Jadi ada peluang di situ untuk kita pahami berbeda dengan orang lain. Jadi dhanniyud dilalah, atau dalam istilah usul fiqh itu
ada qat'iyud dilalah dan dhanniyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu perintah yang seluruhnya sepakat para ulama itu adalah wajib. Salat 5 waktu itu wajib. Tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau ada yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, dia kafir, dia keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang mengatakan saya tak mau salat, aduh saya berat, saya malas, capek gitu, berarti dia tidak kafir, dia malas, fasik. Setelah peperangan Khaybar, Nabi mengatakan kepada sahabatnya ini, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraizzah. Ini contoh yang masyhur. Tidaklah kalian ini salat, janganlah kalian salat kecuali kalian ini sampai ke Banu Quraizzah. Itu perintahnya jelas. Namun mereka berjalan, asar pun masuk, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizzah. Masuk waktu asar, tetapi mereka belum sampai di perkampungan Banu Quraizzah. Nah, sebagian dari mereka ini ada yang melaksanakan sholat asar, sebab sholat asar ini sudah mau habis waktunya. Maka mereka cepat melaksanakan sholat asar itu dengan dalil apa? Dalilnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sesungguhnya sholat itu sudah ada waktu-waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salata, itu pemahamannya seperti itu. Tapi ada juga yang memahami bahwa kita ini harus sholat asar ini di Bani Quraizzah. Meskipun bagaimana itu, ya Rasulullah merintahkan kita jangan kita sholat kecuali Bani Quraizzah. Meskipun nanti ini udah malam, maghrib, isya, sampai di situ, kalau kita belum sampai ya tidak usah sholat asar. Akhirnya maghrib malam datang, kemudian juga isya pun datang, mereka belum sholat asar. Ketika selesai isya itu barulah mereka sampai dan baru melaksanakan sholat asar. Nah, ini jemaah sekalian, jadi hadisnya jelas, sahih, tetapi di sini memahaminya yang berbeda-beda. Itu para sahabat. Bagaimana dengan para ulama setelah sahabat Nabi SAW? Maka di situ memunculkan begitu banyak sekali perbedaan-perbedaan, tapi pada dasarnya itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang baru di situ, bukan membuat-buat. Masalah masyhur juga, yaitu masalah qunut misalnya. Masalah qunut kita pahami, sebagian dari kawan-kawan kita memahami qunut itu adalah sunnah. Itu mazhab Syafi'i. Misalkan ada 4 mazhab. Syafi'i itu adalah qunut itu sunnah dan termasuk wajib sholat, sehingga yang tidak qunut itu maka dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Syafi'i seperti itu. Nah, kemudian Maliki juga memandang seperti itu qunut. Tapi qunutnya ini bukan setelah mereka ini i'tidal, ketika mereka i'tidal, setelah ruku. Setelah, biasanya orang qunut itu ruku, kemudian dia bangun baru qunut. Tetapi ini sebelum ruku dia qunut. Ada qunutnya juga, tapi sebelum ruku. Imam Malik, Malikiyah. Tapi 2 mazhab yang lain, Hanafi, kemudian Hambali, tidak memandang itu ada qunut di waktu subuhan. Nah, jadi tapi mereka semua sepakat bahwa ada qunut witir ada, qunut nazilah ada, tetapi masalah qunut subuh itu, nah mereka memandang ada hadisnya itu. Terkadang hadisnya mereka pandang itu adalah sama-sama sahih, tapi pemahamannya yang berbeda. Kedua, hadisnya dari Nabi SAW, tapi yang satunya melihat hadisnya ini lemah, dan satunya memandang hadisnya sahih. Nah, jadi jemaah sekalian, satu hadis terkadang dipandang ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Maka di sini ketika Rasulullah SAW, fa illam tajid, wahai Muaz, kalau kamu tidak dapat dari sunnah bagaimana? Ajtahidu bi ra'yi, katanya. Saya berijtihad dengan ra'yi, dengan pandangan saya. Berijtihad ini bukan artinya langsung dari pendapat dia, tidak, tapi dia dari pendapat
dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, dia olah sesuai dengan pemahamannya. Maka muncullah di situ istilah qiyas. Nah, jemaah sekalian, muncullah istilah qiyas. Maka misalnya narkoba tidak ada di zamannya Nabi SAW. Narkoba tidak ada, kemudian yang sejenisnya tidak ada, tapi ada ilahnya, ada kesamaannya di situ. Itu masalah khamar, sama-sama di situ menghilangkan akal manusia. Jadi mereka pahami melalui Al-Quran dan Sunnah. Kata Muaz, ajtahidu bi ra'yi wala al. Saya berijtihad dengan apa yang saya pahami dari Al-Quran maupun Sunnah, dan saya tidak berlebih-lebihan di situ. Tidak melampaui batas. Kemudian Nabi memegang dadahnya Muaz bin Jabal, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillah. Alhamdulillah Allah memberikan taufiknya kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.